Baik Kakang Jurumartani, aku berangkat ke Kadilangu sekarang, kata Adipati Hadiwijoyo. Silakan Kanjeng Adipati, kata Jurumartani. Silakan Ayahanda, kata Sutowijoyo. Adipati Hadiwijoyo kemudian berjalan turun dari pendopo, diikuti oleh Pemanahan dan Penjawi. Ketika mereka bertiga berjalan melewati Keputren, maka dua orang prajurit penjaga Keputren segera berdiri dan menunduk hormat pada Adipati Hadiwijoyo. Adipati Hadiwijoyo pun membalas mengangguk, tetapi tiba-tiba sang adipati pun berhenti, lalu berjalan menghampiri salah seorang prajurit Wirotamtomo itu. "Kau tumpak?" kata Adipati Hadiwijoyo. "Ya Kanjeng Adipati," kata tumpak prajurit Wirotamtomo itu. "Kau bertugas di Keputren?" tanya Adipati Hadiwijoyo. "Ya Kanjeng Adipati," jawab tumpak. Adipati Hadiwijoyo tersenyum menepuk pundak tumpak sambil berkata, "Kau adalah temanku yang baik dari dulu sampai sekarang." Tumpak pun juga tersenyum, "Ya Kanjeng Adipati." "Tumpak dan kau prajurit, aku akan keluar dulu," kata Adipati Hadiwijoyo pada kedua prajurit itu. "Silakan Kanjeng Adipati," kata kedua prajurit itu. Adipati Hadiwijoyo lalu berjalan meninggalkan Keputren, berjalan menuju pintu gerbang keraton diikuti oleh Pemanahan dan Penjawi. Tumpak dan temannya memandang Adipati Hadiwijoyo yang terus berjalan meninggalkan Keputren. "Kakang Tumpak, Kakang dulu dengan Karebet sama-sama menjadi prajurit. Sekarang Karebet sudah menjadi seorang adipati, bernama Adipati Hadiwijoyo. Kenapa Kakang Tumpak masih tetap saja menjadi seorang prajurit?" tanya temannya sambil tertawa. Tumpak pun juga ikut tertawa. "Kenapa aku tidak bisa menjadi seorang adipati? Karena aku tidak mampu menaklukkan seekor macan gimbong di hutan Prawoto. Dan Kakang tidak mampu menaklukkan seekor buaya raksasa di Sungai Tuntang," kata temannya. "Dan aku tidak mampu menaklukkan hati Sekar Kedaton," kata Tumpak sambil tertawa lepas. "Dan wajah Kakang Tumpak tidak setampan wajah Adipati Hadiwijoyo," kata temannya. "Ya, Kanjeng Adipati memang orang yang tampan. Di samping ketampanannya tidak ada orang yang punya kemampuan olah kanuragan seperti Adipati Hadiwijoyo," kata Tumpak sambil tersenyum. Tapi senyumnya hilang ketika ia teringat sesuatu. "Yang bisa mengimbangi mungkin cuma Adipati Jipang, Aryo Penangsang. Aku lebih senang kalau yang menjadi Sultan Demak pengganti Sunan Prawoto adalah Adipati Hadiwijoyo daripada Penangsang yang pemarah itu," kata Tumpak pada temannya. Tapi kemudian ia melanjutkan lagi, kau jangan bilang kepada siapapun." Keduanya masih tertawa sambil memandang ketiga orang itu yang telah berjalan menuju gerbang keraton. Setelah keluar dari pintu gerbang, maka Hadiwijoyo bersama Pemanahan dan Penjawi berjalan menuju ke selatan, dan beberapa saat kemudian mereka pun berbelok ke timur menuju Sungai Tuntang. Setelah menyeberangi Sungai Tuntang dengan menggunakan rakit, beberapa saat kemudian mereka bertiga telah tiba di pesantren Kadilangu. Di belakang regol terlihat ada seorang santri yang sedang mengurus tanaman. Maka Adipati Hadiwijoyo kemudian mengucap salam, dan santri itu pun membalasnya, "Mari silahkan masuk Kanjeng Adipati beserta Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Kanjeng Sunan Kalijogo sedang berada di ruang dalam. Silahkan masuk ke ruang dalam," kata santri itu. "Terima kasih," kata Adipati Hadiwijoyo. Mereka bertiga kemudian mencuci kaki lalu naik ke pendopo dan berjalan menuju ke ruang dalam. Ketika tiba di depan pintu, mereka bertiga mengucap salam dan dijawab oleh Sunan Kalijogo yang berada di ruang dalam. "Masuklah Hadiwijoyo," kata Sunan Kalijogo. Hadiwijoyo beserta Pemanahan dan Penjawi mencium tangan Sunan Kalijogo. Lalu mereka pun duduk di hadapan gurunya. "Kalian selamat Hadiwijoyo beserta Pemanahan dan Penjawi?" tanya Sunan Kalijogo.
Atas pangestu Kanjeng Sunan, kami dalam keadaan sehat, jawab Hadiwijoyo. Kelihatannya ada yang penting, Hadiwijoyo, tanya Sunan Kalijogo. Ya Kanjeng Sunan, kata Adipati Hadiwijoyo. Lalu ia pun menceritakan pertemuannya dengan uwonya Kebu Kanigoro. Setelah selesai bercerita, maka Adipati Hadiwijoyo pun terdiam. Ia menunggu pertimbangan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi menurut Ki Kebu Kanigoro, kau dianjurkan segera mendirikan Kesultanan Pajang, begitu? Tanya Sunan Kalijogo. Betul Kanjeng Sunan, jawab Adipati Hadiwijoyo. Memang persoalan tahta Demak saat ini agak rumit dan mengkhawatirkan Hadiwijoyo, kata Sunan Kalijogo. Ya Kanjeng Sunan, jawab Hadiwijoyo. Kau dan Penangsang sama-sama berhak atas tahta Kesultanan Demak. Dan Penangsang pasti tidak akan mundur. Dan kau juga jangan mundur Hadiwijoyo. Dan yang aku khawatirkan adalah akan banyak sekali yang menjadi korban akibat perebutan tahta Demak ini, kata Sunan Kalijogo. Ya Kanjeng Sunan, nanti dengan berdirinya Kesultanan Pajang, bukan berarti Penangsang akan melepaskan nafsunya untuk menjadi seorang sultan di Kesultanan Demak. Dia tetap akan berusaha mewujudkan keinginannya untuk menjadi seorang sultan. Dan dia akan menjadi semakin bernafsu untuk membunuhmu, Hadiwijoyo, kata Sunan Kalijogo. Hadiwijoyo menarik napas panjang, lalu ia pun berkata, ya Kanjeng Sunan, kelihatannya ya saya memang dianggap sebagai orang yang akan merintangi keinginannya dan dianggap sebagai pesaing utama untuk menduduki dampar Kencono Kesultanan Demak, kata Adipati Hadiwijoyo. Betul kata Ki Kebu Kanigoro. Baiknya kau lepaskan tahta Kesultanan Demak, lalu kau kedirikan Kesultanan di Pajang sebagai ganti Kesultanan Demak yang telah berakhir, kata Sunan Kalijogo. Bagaimana kalau Penangsang marah karena saya mendirikan Kesultanan Pajang, Kanjeng Sunan? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Sama saja Hadiwijoyo. Sekarang pun Penangsang telah marah dan membunuh Pangeran Hadiri, dan sebentar lagi akan semakin marah dan berusaha untuk membunuhmu, kata gurunya. Bagaimana kalau Penangsang justru memanfaatkan berdirinya Kesultanan Pajang dengan mengangkat dirinya sendiri menjadi sultan di Demak? Karena saya dianggap telah melepaskan hak atas tahta Demak, Kanjeng Sunan, kata Hadiwijoyo. Tidak semudah itu bagi Penangsang untuk menjadi Sultan Demak saat ini, karena harus pengetahuan Ratu Kalinyamat yang merupakan anak dari Sultan Trenggono. Padahal suami Ratu Kalinyamat, Pangeran Hadiri, telah dibunuh oleh Penangsang, kata Sunan Kalijogo. Dan ingat, yang paling penting adalah saat ini para tumenggung serta para prajurit Demak yang berjumlah puluhan ribu orang itu tidak semua setuju kalau Penangsang menjadi sultan di Demak, kata gurunya. Lalu Kanjeng Sunan pun melanjutkan, kalau ada orang yang bisa mempersatukan dan menggerakkan para tumenggung dan para prajurit itu menyerang Jipang, maka Penangsang tidak akan mampu bertahan. Ya Kanjeng Sunan, Penangsang telah melakukan sebuah kesalahan besar dengan membunuh Pangeran Hadiri. Berbeda dengan Sunan Prawoto yang dulu telah terbunuh Pangeran Sekar Sedolepen, Pangeran Hadiri tidak punya salah apapun terhadap Penangsang. Jadi Penangsang membunuh Pangeran Hadiri hanya karena Pangeran Hadiri adalah orang yang akan menjadi Kesultanan Demak selanjutnya, kata Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo terdiam sebentar, saat kemudian Kanjeng Sunan pun berkata, sudah jelas sasaran pembunuhan selanjutnya adalah kau Hadiwijoyo. Ya Kanjeng Sunan, kau harus waspada Hadiwijoyo. Dalam diri Penangsang tersimpan beberapa haji yang mempunyai kekuatan penghancur yang dahsyat, lanjut Kanjeng Sunan. Hadiwijoyo mendengarkan dengan cermat kalimat dari gurunya. Sama seperti aji milik Sultan Trenggono, Penangsang pun mempunyai aji Tameng Wojo, dan hati-hatilah terhadap aji Panglebur Jagat yang dimiliki oleh Penangsang yang mampu menghancurkan semua benda kasat moto, kata Sunan Kalijogo. Ya Kanjeng Sunan,
Patih Jipang yang bernama Mataun juga berilmu tinggi. Kemampuan ilmu kanuragannya hanya sedikit di bawah Adipati Jipang, kata Sunan Kalijogo. Meskipun tidak berterus terang, Sunan Kudus terlihat telah membela muridnya. Terbukti Sunan Kudus tidak menghukum penangsang meskipun penangsang telah diketahuinya melakukan kesalahan, yaitu tanpa sebab telah membunuh Pangeran Hadiri, kata Sunan Kalijogo. Kalau kau terbunuh juga Diwijoyo, maka tanpa dapat dicegah, penangsanglah yang nanti akan menjadi Sultan Demak selanjutnya, kata Kanjeng Sunan selanjutnya. Pembicaraan mereka terhenti beberapa saat. Seorang santri telah memasuki ruang dalam dengan membawa kendi berisi air minum. Diminum dulu airnya, Hadiwijoyo, Pemanahan dan Penjawi, kata gurunya. Terima kasih Kanjeng Sunan, kata Hadiwijoyo. Setelah mereka bertiga minum air, Adipati Hadiwijoyo bertanya kepada Sunan Kalijogo, jadi bagaimana dengan rencana saya mendirikan Kesultanan Pajang, Kanjeng Sunan? Sunan Kalijogo menarik napas panjang, lalu Kanjeng Sunan pun berkata, ya, Kesultanan Demak memang sudah berakhir. Lanjutkan saja niatmu untuk mendirikan Kesultanan Pajang. Justru kalau kau dan penangsang masih tetap memperebutkan tahta Demak, maka persoalan ini akan berlarut-larut sehingga akan membuat resah dan bingung semua kawula Demak. Terima kasih Kanjeng Sunan, kata Adipati Hadiwijoyo. Jangan lupa Hadiwijoyo, kau sendirilah yang harus menjelaskan tentang berdirinya Kesultanan Pajang pada Ratu Kalinyamat. Karena sebelum Kesultanan Demak mempunyai seorang sultan yang baru, Ratu Kalinyamatlah yang dianggap berkuasa atas semua kawula di Demak ini, kata gurunya. Ya Kanjeng Sunan. Pembicaraan terhenti lagi ketika seorang santri masuk ke ruangan dengan membawa buah pisang dan belimbing yang diletakkan di atas piring yang terbuat dari gerabah. Ini ada pisang dan belimbing, ayo dimakan dulu Hadiwijoyo, Pemanahan dan kau Penjawi, kata Sunan Kalijogo. Terima kasih Kanjeng Sunan, jawab ketiganya. Mereka pun lalu mencicipi beberapa buah yang disuguhkan di hadapan mereka. Ilmu lembus kilanmu sudah cukup baik Hadiwijoyo, sudah mampu menahan tusukan senjata tajam, sehingga aku tidak perlu memberikan pusaka Kadilangu Kutang Ontokusumo kepadamu, kata Sunan Kalijogo sambil tersenyum. Adipati Hadiwijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu ia pun berkata, saya telah diberi keris pusaka Kiai Carubuk saja sudah. Terima kasih Kanjeng Sunan. Ya, keris itu jangan sampai lepas dari tubuhmu Hadiwijoyo. Kalau kau pergi kemanapun, baiknya keris itu tetap kau bawa, kata Sunan Kalijogo. Ya Kanjeng Sunan, jawab Adipati Hadiwijoyo. Hadiwijoyo, Pemanahan dan Penjawi, kalau kau ingin beristirahat, istirahatlah di kamar belakang. Kalau kau ingin mengaji, mengajilah bergantian, kata Kanjeng Sunan. Setelah itu mereka bertiga mengaji bergantian dan mereka pun berada di pesantren Kadilangu sampai setelah sholat asar. Setelah matahari condong ke barat, mereka bertiga pamit pulang kembali ke keraton. Kemudian mereka pun melakukan persiapan untuk perjalanan pulang esok hari. Malam harinya ketika kegelapan telah menyelimuti bumi Demak, Ratu Mas Cempoko kesulitan untuk memejamkan matanya. Pikirannya melayang-layang memikirkan ibundanya yang sekarang tinggal bersama cucunya Pangeran Pangiri. Lalu angan-angannya berpindah ke kakaknya Ratu Kalinyamat yang telah kehilangan Pangeran Hadiri. Setelah itu berpindah lagi memikirkan suaminya yang akan mendirikan sebuah kesultanan. Tidurlah Ratu, kita besok akan berangkat pagi, kata Adipati Hadiwijoyo. Ketika gelap malam sudah berakhir, fajar pun telah membuat langit di Bangwetan menjadi merah. Rombongan Adipati Hadiwijoyo sudah bersiap-siap akan segera berangkat meninggalkan Kutarajan Demak menuju Pajang. 6 ekor kuda sudah siap di depan keraton Kilen. Ibu Suri telah berkenan datang melepas kepergian putri dan menantunya. Hati-hati di jalan Ajeng, kata Ibu Suri sambil memeluk Ratu Mas Cempoko.
Ya Kanjeng Ibu, kata Ratu Pajang. Sementara itu di pagi yang dingin di depan pendopo Kadipaten Jipang, Arya Penangsang pun sedang bersiap akan naik ke punggung kuda hitamnya Gagak Rimang. Arya Penangsang teringat ketika kemarin siang datang seorang utusan dari Kudus, memintanya untuk segera menghadap gurunya Sunan Kudus. Apakah Bopo Sunan dalam keadaan sehat? Tanya Penangsang waktu itu. Kanjeng Sunan sudah beberapa hari ini sakit, Kanjeng Adipati, kata santri Kudus itu. Baik, besok pagi aku akan berangkat ke sana, kata Adipati Jipang. Dan pagi ini Arya Penangsang bersama Nderpati telah bersiap untuk berangkat ke Kudus. Nderpati, kau bawa 2 buah obor? Tanya Arya Penangsang. Ya Kanjeng Adipati, kata Nderpati sambil memegang 2 buah obor yang terbuat dari bambu dan diselipkan di pelana kuda untuk berjaga-jaga kalau sampai di Kudus malam hari. Paman Metaul, aku berangkat sekarang, kata Arya Penangsang sambil naik ke atas punggung Gagak Rimang. Patih Mataun masih mandang kuda-kuda yang meninggalkan debu yang beramburan sampai kuda-kuda itu berbelok di tikungan dan tidak terlihat lagi. Gagak Rimang, kuda perkasa yang berlari kencang dan tidak dapat dikejar oleh kuda Nderpati, sehingga penunggangnya Arya Penangsang terpaksa agak memperlambat lari kudanya. Hutan tipis di sebelah utara Jipang telah dilewati, tetapi kuda-kuda itu masih terus berlari. Berpacu berurutan, Gagak Rimang berlari di depan. Di belakangnya berlari kuda yang berwarna coklat. Debu pun mengepul dari derap kaki kuda yang semuanya berlari kencang. Berapa kali mereka memberi kesempatan kuda-kudanya untuk minum serta beristirahat. Dan ketika matahari terbenam, mereka berdua belum juga sampai di Kudus. Nderpati, kita masih maju sedikit lagi, setelah itu kita akan menyalakan obor, kata Adipati Jipang. Kuda-kuda mereka pun terus maju. Akhirnya Nderpati pun berhenti lalu menyalakan 2 buah obor yang dibawanya. Mereka berdua menjalankan kudanya perlahan-lahan menuju panti Kudus. Dan ketika hari telah memasuki wayah sepi wong, Sang Adipati dan Nderpati telah sampai di depan regol panti Kudus. Keduanya turun dari kudanya yang kelelahan dan ketika 2 orang santri berlari mendekati mereka, lalu megang kendali kudanya, maka Arya Penangsang pun bertanya, Bopo Sunan sudah tidur? Belum, Kanjeng Sunan berada di kamarnya, jawab santri itu. Apakah sakitnya Bopo Sunan terlihat parah? Tanya Penangsang. Tidak parah, tapi Kanjeng Sunan beberapa hari kelihatannya berada di kamar terus, kata santri di sebelahnya. Kedua santri itu lalu minta obor yang masih menyala. Keduanya menuntun 2 ekor kuda itu ke halaman belakang. Adipati Jipang bersama Nderpati mencuci muka dan mencuci kaki. Lalu keduanya berjalan menuju pendopo yang saat itu tidak ada seorang pun. Keduanya naik ke pendopo, lalu mereka pun masuk ke ruang dalam. Ketika sampai di depan kamar gurunya, Arya Penangsang pun mengucap salam. Dan dari dalam kamar Sunan Kudus pun telah menjawab salamnya. Penangsang pun kemudian masuk ke dalam kamar, sedangkan Nderpati duduk menunggu di ruang dalam. Kau tunggu di sini dulu, Nderpati, kata Arya Penangsang. Baik Kanjeng Adipati, kata Nderpati. Di dalam kamar, Penangsang melihat Sunan Kudus sedang berbaring di atas tamben. Begitu Sunan Kudus melihat Penangsang datang, maka Sunan Kudus pun berusaha untuk bangun dan duduk di tepi pembaringan. Penangsang mencium tangan gurunya sambil berkata, Bopo Sunan masih sakit. Sebaiknya Bopo Sunan berbaring saja, jangan bangun dulu. Aku tidak sakit, hanya beberapa hari ini aku agak lelah saja. Kau selamat Penangsang, kata Sunan Kudus. Atas doa restu Bopo Sunan saya selamat, jawab Penangsang sambil mandang wajah Sunan Kudus yang agak pucat. Berapa saat kemudian wajah gurunya berangsur-angsur menjadi percaya. Kedatangan murid yang disayanginya ternyata mampu membuat Sunan Kudus menjadi segar.
Arya Penangsang mandang wajah Sunan Kudus, terlihat wajah gurunya sudah sangat tua. Tidak tersisa kegagahan Sunan Kudus yang dulu pernah menjadi Senopati Agung Kasultanan Demak, memimpin pasukan segelar sepapan menggempur kerajaan Majapahit. Peristiwa itu sudah terjadi hampir 9 windu yang lalu, ketika Bopo Sunan menggantikan Eyang Sunan Kudung sebagai Senopati Agung Demak berperang melawan Mojopahit. Kata Penangsang di dalam hati, 9 windu yang lalu, waktu yang sudah lama sekali. Mungkin sewaktu menjadi Senopati Agung pasukan Demak, saat itu usia Bopo Sunan sekitar 3 atau 4 windu. Bopo Sunan memang dikaruniai umur yang panjang, kata Penangsang dalam hati. Meskipun Sunan Kudus hatinya senang karena kedatangan Penangsang, tapi ia melihat muridnya baru saja melakukan perjalanan yang jauh, perjalanan dari pagi sampai malam hari. Penangsang, sebetulnya aku ingin berbincang lama denganmu, tetapi sekarang sudah malam dan kau pasti lelah. Beristirahatlah dulu di kamar belakang, besok kita akan berbicara banyak, kata Sunan Kudus sambil menepuk pundak kemenaannya. Ya Bopo Sunan, saya akan ke Pakiwan dulu, kata Penangsang. Lalu ia pun bangkit berdiri, kemudian berjalan ke Pakiwan diikuti oleh Anderpati. Malam itu, Arya Penangsang dan Anderpati tidur nyenyak di Panti Kudus. Tubuhnya yang lelah telah sehari penuh berkuda dari Jipang. Terasa nyaman sekali ketika tubuh itu dibaringkan di atas amben. Sunan Kudus pun juga telah tidur nyenyak, hatinya menjadi tenang setelah bertemu dengan muridnya yang dikasihinya, Penangsang. Pagi itu Gunung Muria masih berdiri tegak. Berdiri sendiri jauh dari gunung-gunung yang lain, kabut tipis samar-samar masih menyelimuti puncaknya yang berjumlah beberapa buah. Tidak jauh dari kaki Gunung Muria, sebelah selatan terlihat 2 orang sedang berjalan-jalan menghirup segarnya udara pagi. Matahari belum terlalu tinggi, embun-embun pun masih menempel di ujung daun. Ketika 2 orang itu melewati sebuah jembatan yang terbuat dari bambu, lalu masuki ladang jagung milik pesantren Kudus. Kau sudah tahu kalau Pangeran Hadiri meninggal dunia, kata salah seorang dari mereka, seorang yang telah berusia lanjut, Sunan Kudus. Ya Bopo Sunan, saut salah seorang yang berusia muda berperawaan sedang dengan kumis melintang. Kau tahu dari mana? Tanya gurunya. Dari prajurit Sandi Jipang, Bopo Sunan, jawab Penangsang yang dadanya berdebar-debar mendengar pertanyaan gurunya. Kau yang membunuhnya? Tanya Sunan Kudus. Arya Penangsang menunduk, ia belum menjawab pertanyaan gurunya. Kau yang membunuh Pangeran Hadiri, Penangsang? Tanya Sunan Kudus sekali lagi. Agak lama Arya Penangsang berdiam diri, saat kemudian terdengar jawabannya perlahan. Ya Bopo Sunan, saya yang membunuhnya. Kenapa kau bunuh dia? Tanya Sunan Kudus. Saya mau bertanya Bopo Sunan, berhakkah saya atas tahta Kesultanan Demak? Tanya Arya Penangsang. Ya, kau memang berhak Penangsang, kata Sunan Kudus. Lebih berhak mana antara Penangsang dibandingkan dengan Kakang Mas Pangeran Hadiri maupun Adi Mas Hadiwijoyo, Bopo Sunan? Tanya Penangsang. Ya, menurutku kau memang lebih berhak menjadi Sultan Demak, karena kau adalah laki-laki keturunan langsung dari Sultan Demak yang pertama, Raden Patah. Sedangkan Pangeran Hadiri dan Hadiwijoyo hanya sebagai menantu Sultan Trenggono, kata Sunan Kudus. Salahkah saya Bopo Sunan kalau saya memperjuangkan hak saya sebagai Sultan Demak yang sebetulnya memang merupakan hak saya? Tanya Penangsang. Sunan Kudus menarik napas panjang dan sesaat kemudian Kanjeng Sunan pun berkata, kau memperjuangkan hakmu untuk menjadi seorang sultan di Demak memang tidak salah Penangsang. Tetapi cara yang kau tempuh dengan membunuh Pangeran Hadiri itu merupakan suatu kesalahan. Saya mohon maaf Bopo Sunan, kata Arya Penangsang perlahan. Sunan Kudus tidak menjawab, mereka berdua masih berjalan di sekitar ladang jagung. Lalu mereka meniti jembatan kecil dari batang pohon yang melintang di atas sungai kecil.
Kasihan Kanjeng Ratu Kalinyamat, kata Sunan Kudus. Maafkan saya, Bopo Sunan, kata Penangsang sekali lagi. Sunan Kudus tidak menjawab, kakinya masih melangkah perlahan di jalan setapak di sekitar Panti Kudus. Untuk menjadi Sultan Demak, saat ini halangannya tinggal satu, Bopo Sunan, tinggal menyingkirkan Adimas Hatiwijoyo, kata Arya Penangsang. Sekejap Sunan Kudus menoleh ke arah muridnya, tapi Kanjeng Sunan tidak berbicara apapun. Setelah itu pandangannya pun lurus ke depan lagi. Bantu saya untuk menyingkirkan Adimas Hatiwijoyo, Bopo Sunan, pinta Penangsang kepada gurunya. Mereka masih terus berjalan, Panti Kudus pun menjadi semakin dekat. Saya ingin memperjuangkan hak saya, Bopo Sunan. Bantu saya untuk membunuh Adimas Hatiwijoyo. Selama Adimas Hatiwijoyo masih hidup, hak saya sebagai Sultan Demak tidak akan dapat terlaksana, Bopo Sunan, pinta Penangsang sekali lagi. Sunan Kudus tidak menjawab permintaan Penangsang. Mereka terus berjalan lurus ke arah Panti Kudus yang sudah dekat. Kita sudah sampai di rumah, Penangsang. Aku ingin istirahat sebentar di kamar. Setelah ini kau sebaiknya mengaji lagi. Baik, Bopo Sunan, kata Arya Penangsang. Demikianlah Arya Penangsang bersama Anderpati berada di Panti Kudus hingga beberapa hari. Dan Penangsang pun senang melihat gurunya telah sembuh dari sakitnya dan telah pulih kembali seperti beberapa waktu yang lalu. Sepasar pun telah lewat hingga tiba saatnya Arya Penangsang untuk kembali pulang ke Jipang. Pagi itu ketika hari masih gelap, setelah melakukan kewajibannya sholat subuh berjamaah, Sunan Kudus telah berdiri di depan pendopo, sedangkan di depannya duduk di atas panggung kuda hitamnya muridnya Arya Penangsang, dan di belakangnya duduk pula Pandega prajurit Jipang, Anderpati. Saya pulang sekarang, Bopo Sunan, kata Penangsang pamit kepada gurunya. Ya, hati-hati di jalan, Penangsang, kata Sunan Kudus. Ya, Bopo Sunan, jawab Arya Penangsang. Lalu ia pun menjalankan gagak rimang berjalan meninggalkan Panti Kudus. Anderpati pun juga menjalankan kudanya di belakang kuda junjungannya.